selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kita akan ibadah ya pada hari ini. Walaupun lewat media online, itu tidak mengurangi rasa sukacita kita. Maka dari itu, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kumenang-Kumenang sambil menarikan bersama kakak-kakak ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan ibadah. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin merasa tidak enak badan ataupun sakit. Kiranya Engkau pulihkanlah teman-teman kami. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan Amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan memberikan persembahan. Tapi persembahannya ingat ya, ditaruh di tangan kanan, jangan diremas tapi dilipat. Kita nyanyikan lagu bertambah-tambah, tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama ya, sambil ikuti gerakannya. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan
berkati persembahan ini supaya menjadi pekerjaan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami, berkatilah pekerjaan dan kesehatannya. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tetap nyanyikan satu kali lagi lagu Tetap Bangkit Berdiri. Kita nyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Pakai gerakan ya. Adik-adik dipersilakan duduk. Halo adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Namun sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk semua melipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, pergilah dengan kekuatanmu ini,
dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang." Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, "Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana." Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu." Sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, adik-adik tadi sudah tonton kan ceritanya seperti apa? Sekarang kakak mau tanya di sini, siapa di antara adik-adik semua yang masih suka takut, khawatir, dan cemas? Pasti kakak dan adik-adik juga semua pernah merasakan rasanya khawatir, takut, dan cemas. Misalnya takut karena, aduh Tuhan, aku besok ujian, aku bisa nggak ya mengerjakannya? Atau misalnya, aduh Tuhan, nilaiku jelek, aku takut buat ngasih tahu ke orang tuaku, dan masih banyak masalah-masalah yang lain. Ataupun dengan situasi sekarang, kan sekarang tuh ada wabah virus. Nah, kita pasti merasakan takut, khawatir, dan cemas ya. Semua orang di dunia ini pun pasti merasakan hal itu. Tapi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh lagi merasakan takut, khawatir, ataupun cemas. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pasti menolong kita. Seperti Tuhan Allah yang sudah menolong Gideon untuk melawan perang bangsa Midian. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tidak perlu takut lagi untuk agar supaya Tuhan Yesus menolong kita. Caranya seperti apa, Kak? Kita datang sama Tuhan,
kita meminta sama Tuhan dan kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, ataupun apapun yang kita khawatirkan, kita tinggal datang sama Tuhan karena percaya Tuhan Yesus akan menolong kita, menyembuhkan kita, menyertai kita, dan melindungi kita. Nah, adik-adik, cerita kakak cukup sampai di sini. Sebelum kakak menyelesaikan ibadah ini, kita sama-sama berdoa. Kakak mau adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Semuanya ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, saat ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah mengajari kami agar kami tidak lagi takut, tidak lagi cemas dan khawatir. Meskipun kami Tuhan sedang ada di situasi wabah virus, tapi kami percaya ketika kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong kami. Saat ini Tuhan, ibadah kami telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kegiatan kami selanjutnya dan melindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.